Yang perlu digarisbawahi adalah jangan sampai ketinggalan beberapa fungsi dari peran ekosistem alam yang dibawa ke dalam kolam beton buatan manusia. Nah, biar tidak ketinggalan informasi penting ini, simak video ini sampai habis. Halo Koi Lovers, terima kasih sudah klik video ini ya. Sebelum video dilanjut, dukung kami yuk dengan cara subscribe channel ini agar kami bisa terus berkarya di YouTube. Filter merupakan nyawa dari suatu kehidupan kolam koi yang mendukung untuk tumbuh dan berkembangnya ikan koi kesayangan kita. Semahal berapapun harga pembuatan kolam koi, jika sistem filtrasnya tidak diatur sedemikian rupa sesuai dengan kaidah proses alam yang baik dan benar, tidak akan bisa menjadi tumbuh dan berkembangnya ikan koi yang berkualitas, atau malah sebaliknya, ikan koi yang sudah kita beli dengan kualitas bagus akan menjadi turun kualitasnya karena kualitas filter yang tidak bekerja secara maksimal, sehingga akan menghasilkan hasil akhir berupa air kolam yang kotor dan menjadi sarang penyakit. Alih-alih memelihara ikan koi, yang ada malah memelihara jamur dan kutu. Peran dan fungsi media filter adalah untuk menyaring kotoran padat, kotoran halus, sebagai rumah bakteri, dan sebagai pH buffer. Untuk urutan media filter pada chamber di kolam koi, akan saya bahas pada video tersendiri ya. Media filter ini memiliki peran dan fungsi masing-masing, yaitu satu fungsi mekanis, yang kedua fungsi biologis, yang ketiga fungsi kimiawi, dan yang terakhir fungsi khusus. Isi media filter adalah sebagai berikut. Chamber vortex kosong, tidak ada isi apa-apa. Kemudian chamber pertama setelah vortex diisi dengan brush. Chamber kedua diisi dengan jaring. Chamber ketiga diisi dengan kristal bio dan bioball. Chamber keempat diisi dengan oyster shell atau kulit kerang. Chamber terakhir, chamber khusus pompa dan backwash, kosong. Awalnya sebagai tempat lampu UV, tapi karena air sudah jernih, maka kosong. Oke, next. Harus diatur sedemikian rupa dan secara tepat, serta sesuai dengan kebutuhan. Pemipaan ibarat pembuluh arteri di dalam tubuh. Apabila sirkulasi arteri lancar, maka kerja bagian tubuh yang lain akan sehat. Tidak masalah teman-teman mau menggunakan sekat antar chamber berupa double wall granit, keramik, akrilik, atau tembok permanen dengan pemberian lubang pipa. Yang terpenting, jalur sirkulasi tidak terganggu dan bisa lancar mengalir di setiap chambernya. Contoh nyatanya saja kolam saya. Saya menggunakan granit dengan sistem double wall naik turun, menggunakan granit second dan baru. Ini bisa menghemat biaya produksi pembuatan kolam koi. Vortex artinya pusaran, merupakan aliran air yang berputar cepat mengitari pusatnya. Chamber vortex dibuat berbentuk kerucut dan berada pada chamber pertama dari sistem penyaringan yang utama, sehingga dapat berfungsi untuk mengendapkan kotoran berat sebelum menuju ke chamber berikutnya. Waterfall atau air terjun. Fungsi utama dari air terjun ini adalah untuk menghasilkan oksigen terlarut di dalam kolam koi. Yang menjadi perhatian adalah di mana kita harus meletakkan air terjun ini dan pada ketinggian berapa harus diletakkan. Standarnya diletakkan di tengah dinding kolam dengan ketinggian maksimal 30 cm dari permukaan air kolam. Ingat, jangan terlalu tinggi. Backwash adalah pencucian media filter dari jalur belakang. Sesuai namanya, back itu belakang, wash itu mencuci. Sehingga backwash dalam konteks ini yaitu membuang kotoran dari pengendapan kotoran yang ada di chamber melalui jalur pemipaan belakang. Jadi tidak serta-merta mencuci media filter. Dripping merupakan salah satu cara untuk mengganti air atau water change dengan tujuan macam-macam. Salah satunya untuk membuang air yang penuh dengan kotoran nitrit, nitrat, daun kecil, buih atau busa yang ada di permukaan air untuk bisa keluar dengan sendirinya melalui jalur overflow. Jalur dripping ini bisa dipakai untuk jalur pengisian utama saat pengisian air pertama kali. Next, overflow sesuai artinya yaitu luapan atau meluap.
Overflow adalah sistem sirkulasi yang ada pada kolam di mana jalur overflow akan menjadi jalur pembuangan saat air kolam meluber pada batas overflow dipasang. Aerasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, aerasi kolam utama untuk menjaga konsentrasi oksigen di seluruh kolam utama. Untuk populasi ikan yang sangat padat, disarankan menggunakan aerasi kolam untuk tetap menjaga batas aman oksigen terlarut. Yang kedua, aerasi chamber filter. Ini untuk menjaga konsentrasi oksigen terlarut yang dibutuhkan oleh organisme atau bakteri baik yang ada dan tinggal di rumah bakteri, yaitu media filter, agar tetap bertahan hidup. Aerator atau disebut juga sebagai pompa udara, yaitu alat untuk menghasilkan gelembung udara dengan menggerakkan air di dalam kedalaman tertentu agar airnya penuh dengan oksigen terlarut yang dibutuhkan oleh ikan atau organisme lain. Yang terpenting dalam pompa air adalah antara kapasitas volume air kolam harus match atau sesuai dengan kekuatan pompa. Tergantung kebutuhan kita, dalam 1 jam, air kolam mau diputar berapa kali atau berapa liter. Standar normal yang baik adalah 3-4 kali putaran. Bottom drain, lubang jalur pembuangan yang berada di dasar kolam yang berguna untuk menghisap kotoran yang ada di kolam utama, kemudian mengalirkannya ke dalam chamber untuk proses lebih lanjut. Catatan pentingnya, bottom drain harus menyesuaikan luas kolam, luas chamber, dan kapasitas volume air kolam. Tatakan media chamber ini ditaruh di bagian lancip atau kerucut chamber bawah ya. Fungsinya untuk menahan media filter dan membuat kotoran mengendap di bawah, atau dalam arti lain memisahkan kotoran dan media filter. Skimmer atau biasa disebut dengan surface skimmer berfungsi untuk menyedot kotoran yang melayang di permukaan air kolam seperti debu, nitrit-nitrat, daun kecil, busa, buih, dan lain-lain. Skimmer atau surface skimmer ini terdiri dari 2 jenis, yaitu floating atau terapung dan flat atau biasa. Tutup skimmer ini sangat penting, diperlukan untuk menghindari adanya hewan seperti kodok yang menetap di skimmer. Airlift, model pompa udara yang dimanfaatkan untuk menyuplai oksigen terlarut ke dalam kolam dengan memanfaatkan kompresi udara pada bagian bawah pipa input airlift yang terendam air. Gimana guys, mudeng? Karena kolam beton buatan manusia, jangan sampai ketinggalan satu fungsi dari peran ekosistem alam ya. Terima kasih yang sudah menonton, tonton juga video yang lain ya, dan jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini. Salam koi untuk persahabatan.